warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelas B, NIM A0320509 dari Prodi Agroekoteknologi. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 8 ingin sedikit memperjelas atau memaparkan materi kami, yaitu tentang protozoa. Yaitu kami sini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rafli, yang kedua itu Windah, yang ketiga Saharuddin, yang keempat itu Nurmiati. Dan sini saya selaku dari permateri pertama. Oke, langsung saja pada materi kami, yaitu pengertian dari protozoa. Protozoa secara umum dapat dijelaskan bahwa protozoa adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa adalah hewan pertama. Protozoa merupakan kelompok lain dari Protista atau Eukaryotik. Kadang-kadang antara algae dan protozoa kurang jelas perbedaannya. Protozoa termasuk kelompok Protista yang mirip dengan hewan. Protozoa dibedakan dari prokariot karena ukuran yang sangat lebih besar dan selnya eukaryot. Protozoa dibedakan dari algae karena dapat berklorofil, dibedakan dari jamur, dapat bergerak aktif dan tidak berdinding sel, serta dibedakan dari jamur lender karena tidak dapat membentuk badan buahnya. Adapun dari pengertian dari protozoa yang lain itu kelompok lain Protista atau Eukaryotik. Kadang-kadang antara algae dan protozoa kurang jelas perbedaannya. Kebanyakan protozoa dapat kita lihat di bawah mikroskop. Beberapa organisme mempunyai sifat antara algae dan protozoa. Sebagai contoh, algae protozoa Elgonophyta, selnya bergelane merupakan sel tunggal yang berklorofil, tetapi dapat mengalami kehilangan dan klorofil dan kemampuan untuk berfotosintesis. Oke, mungkin cukup sekian dari materi saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi karakteristik protozoa. Protozoa termasuk mikroorganisme. Mikros yang artinya kecil, organisme yang artinya makhluk hidup. Besarnya antara 3 mikron sampai 100 mikron. Protozoa merupakan penghuni tempat berair atau tempat basah. Bila keadaan jadi kering, akan membuat cheese atau kristal. Kegiatan hidup dilakukan oleh sel itu sendiri. Di dalam sel terdapat alat-alat yang melakukan kegiatan hidup. Alat-alat itu misalnya inti atau nukleus, butir inti atau nukleolus, rongga atau vakuola, dan mitokondria. Reproduksi protozoa. Reproduksi protozoa secara aksesual, ameba dan flagellata penginfeksi manusia. Reproduksi aksesual umum adalah pembelahan biner. Sebagian lagi protozoa melakukan reproduksi seksual dengan penyatuan sel generatif, sel gamet. Dengan penyatuan inti sel vegetatif, reproduksi seksual dengan penyatuan ini vegetatif disebut konjungsi. Pembelahan longitudinal dan transversal masing-masing terjadi pada flagellata dan ciliata. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu ciri-ciri protozoa. Secara umum, protozoa adalah mikroorganisme menyerupai hewan yang merupakan salah satu filum dari kingdom Protista. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri dengan menggunakan organel-organel antara lain membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Adapun ciri-cirinya secara umum yaitu organisme uniseluler
atau bersel tunggal, eukariotik, memiliki membran nukleus, hidup soliter, sendiri atau berkoloni, kelompok. Sifat hidupnya kosmopolit, artinya dapat hidup di tempat atau habitat apapun. Umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau yang disebut heterotroph. Fisiologi protozoa. Protozoa umumnya bersifat aerobik dan fotosintetik, tetapi beberapa protozoa dapat hidup pada lingkungan anaerobik, misalnya pada saluran pencernaan manusia atau hewan ruminansia. Protozoa aerobik mempunyai mitokondria yang mengandung enzim untuk metabolisme aerobik dan untuk menghasilkan ATP melalui proses transfer elektron dan atom hidrogen ke oksigen. Protozoa umumnya mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain seperti bakteri atau partikel organik, baik secara fagositosis maupun pinositosis. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya harap dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.